Pemirsa berniat menagih utang, seorang kontraktor pencari tenaga kerja untuk perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri. Tersangka berhasil ditangkap tim aligator Satreskrim Polres Kolaka Utara di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus aligator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati ditantang berduel dan mabuk minuman keras, seorang pria di Jambi menganiaya temannya hingga luka parah di kepala. Pelaku diringkus setelah 3 bulan jadi buronan. David Franz, warga Jambi Selatan, Kota Jambi ditangkap aparat Polsek Kota Baru karena tega menganiaya temannya hingga terluka parah di kepala. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati diajak duel oleh korban saat pesta miras. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku diringkus setelah 3 bulan masuk daftar pencarian orang. Pelaku ini berada di warung. Kemudian ada cekcok, mereka saling cekcok, salah paham. Kemudian dari pelaku langsung dengan sebuah golok menibas si korban yang mengenai telinga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, 4 pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel, salah satunya tewas akibat senjata tajam. Seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun, di Banyuasin, Sumatera Selatan tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi 2 lawan 2. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu, 20 tahun, yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir, 22 tahun, yang merupakan sepupu Bayu, yang juga ikut menganiaya korban bernama Lady, yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Keempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam. Handphone pelaku bernama Bayu hilang dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini, menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang, dan sehingga Bayu ini menuduh dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun.
Pemirsa, hanya karena senggolan gerobak, 2 buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi berkelahi. Salah satu buruh angkut tewas terkena senjata tajam. Seorang buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi bernama Amron, usia 47 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya seprofesi hanya karena senggolan gerobak. Peristiwa yang terjadi siang hari tersebut membuat heboh para pedagang pasar dan pengunjung pasar. Korban yang menderita sejumlah luka tusukan tersebut tewas di lokasi kejadian. Tak lama berselang, petugas gabungan Resmob Polda Jambi dan tim Tekap Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku, yakni Muhammad Debi, usia 23 tahun, warga Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di dalam hutan. Kedua orang ini merupakan buruh kasar di pasar Angso 2 yang berawal dari selisih paham rebutan masalah pekerjaan yang sebelumnya juga pernah terjadi antara korban dengan pelaku. Terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan. Ada 3 tusukan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan paman pelaku yang membawa kabur pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan undang-undang darurat, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Pemirsa, seorang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan kumpul-kumpul uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hendak menagih utang, 2 pria terlibat duel menggunakan senjata tajam. 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat terkena senjata tajam. Seorang ibu rumah tangga histeris tak kuasa menahan tangis di samping jasad suaminya.
Wanita ini nyaris pingsan, suaminya Muhammad Husni telah tiada akibat dianiaya senjata tajam di bagian paha. Sebelum meninggal, Muhammad Husni ditagih utang oleh pelaku saat mereka bertemu di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sila Beranti, Palembang. Korban yang keberatan ditagih utang berkelahi dengan pelaku. Usai berkelahi dengan tangan kosong, korban dan pelaku masing-masing pulang, mengambil senjata tajam lalu bertemu di lokasi kejadian. Keduanya kembali terlibat perkelahian hingga menewaskan korban. Sementara pelaku yang terluka akibat terkena senjata tajam dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Datang yang punya lagi jadian. Utang apa tuh? Minjem duit kak. Berapa? Duit 500. 500. Iya. Oh jadi korban tuh main ke lorong kamu? Iya, ketemu dengan aku. Ya aku tidak nemu dia lagi itu kan. Aku ya duitku nanya kak. Kita nagihnya kamu baik-baik. Iya. Kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian.